Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Gimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja teman-teman. Pada video sebelumnya saya sempat membahas dan memberikan sedikit himbauan kepada customer, khususnya untuk customer yang mengorder orderan gosen ya, karena teman saya sempat mengalami kesulitan karena paket yang dikirimnya ini alamatnya kesulitan mencari alamat si customer ini gitu, karena yang pertama titik koordinatnya, titik mapnya tidak sesuai ya kan. Terus yang kedua si customer ini sulit dihubungin gitu kan. Dan yang ketiga si customer ini tidak memberikan keterangan di situ deh, bahwa rumah ini, blok ini, kampung ini atau patokannya apa itu nggak ada gitu ya. Itulah kebingungan akhirnya kan. Akhirnya si teman saya ini door to door ya di daerah situ. Ya untungnya emang nggak jauh-jauh dari lokasi itu gitu kan. Walaupun titik mapnya salah gitu kan ya. Tapi ya door to door di situ menanyakan si nama si penerima ini. Gitu. Dan akhirnya ya ketemu dengan susah payah gitu ya teman-teman. Jadi saya sempat kemarin itu memberikan himbauan bahwa ya agar customer ini lebih memperhatikan lagi titik mapnya ini, titik map tujuannya harus benar-benar akurat sama yang akan paket itu, yang akan paket itu sampai di situ gitu tuh. Dan kemudian nomor telepon juga harus standby si penerima ini. Karena saya pribadi sampai saat ini bukan pemain gosen dan masih tetap goret ya. Saya pun ngalaminya gitu ya. Beberapa kali saya coba ambil orderan gosen, hanya beberapa kali saja, dan saya juga kena di situ. Kenanya ini ya itu sama gitu kan. Titik tujuannya nggak selalu sesuai dengan di aplikasi gitu ya teman-teman. Jadi ini sedikit cerita aja. Jadi kemarin itu saya ini sempat dapat orderan gosen dari sebuah toko, dan toko itu hanya paket itu hanya sekedar dokumen aja gitu. Dokumen ini yang harus diterima si penerima gitu ya. Sebuah dokumen doang gitu. Dan sebelum saya berangkat, si toko elektronik ini ngasih tahu ke saya, "Bang, ini cancelan driver sebelumnya." Loh, kenapa di cancel? Lokasinya nggak ditemukan. Si penerimanya bukan di perumahan A, tapi perumahan A residen gitu kan. Ini nomor teleponnya, kata si toko itu ya. Oke, saya pikir sudah nerima nomor WhatsApp-nya, saya langsung bisa kontak gitu ya. Perumahan ini, ya udah kita langsung aja ke perumahan ini, saya tahu, saya bilang gitu kan. Jadi di aplikasi ini saya abaikan di aplikasi nih, karena katanya tidak sesuai aplikasi tujuannya tidak sesuai aplikasi, bukan di perumahan ini. Jadi bedanya gini teman-teman, di aplikasi itu titik alamat kirimnya itu perumahan A, ternyata di yang sebenarnya itu perumahan A residen gitu kan. Hanya beda namanya sama perumahan ini, tapi beda belakangnya residen gitu. Dan jarak antara perumahan A dan perumahan A residen ini sekitar estimasi waktu perjalanan itu 22 menit. Kemarin saya coba ini ya pakai map gitu kan. Nah, karena saya udah dapat nomor WhatsApp tersebut, akhirnya saya tanpa basa-basi berangkat aja, semangat kan ya. Berangkat ya kan, cepet gitu kan, ngebut gitu kan ke titik tujuan yang baru ini yang bukan sesuai aplikasi gitu kan ya. Wah, karena kan udah jelas kalau sesuai aplikasi driver sebelumnya juga salah gitu kan, nggak mau kesana lagi, jauh gitu kan. Akhirnya saya langsung sudah diimporkan dari si toko ini, langsung ke tujuan yang sudah diberikan aja nih, nomor WhatsAppnya ada nih gitu kan. Nah, sudah sampai ke lokasi tujuan yang terpaket ini ya, dokumen ini, saya telepon ya kan, saya chatting. Awalnya emang sudah bisa dihubungin dan akhirnya bisa dihubungin. Rumahnya ketemu, lokasinya ketemu, gambar fotonya ketemu, rumahnya sesuai ya kan, sesuai dengan apa yang dapat arahan dari si toko itu ya, yang pemberi dokumen itu. Nah, masalahnya apa? Masalahnya tidak bisa digeser teman-teman ya. Jadi saya ini harus sesuai dengan titik koordinat di lokasi di aplikasi itu sendiri. Dan itu jaraknya estimasi perjalanan ke sana itu 22 menit. Coba. Ini gosen ya teman-teman. Jangan sampai lupa ini. Karena saya bukan pemain gosen dan saya pahami ini akhirnya gitu kan. Akhirnya saya hubungin si customernya ini kan. Aduh, bagaimana Kak gitu kan. Ini alamat Kakak ini bukan perumahan ini tapi perumahan ini gitu kan. Emang nama depan perumahannya sama, cuma beda residen gitu kan.
"Oh iya Kak, itu yang pesan adik saya, salah," katanya gitu. "Terus gimana ini? Aplikasi tidak bisa digeser selesai," gitu kan. Jadi saya harus ke sana gitu, dan ke sana itu cukup jauh juga saya bilang gitu kan, dan akhirnya dengan kesadarannya bahwa customer ini memang salah ya, dan untungnya emang bisa dihubungin ya lewat WhatsApp, bisa komunikasi antara saya sama si penerima paket ini, customer ini ya. Ya dia menyadari kekeliruannya, dan akhirnya dia ganti ongkos ke saya gitu kan, ditambah gitu kan. Ya ini bukan saya meminta, tapi emang atas dasar kesadaran dari customer itu sendiri gitu. Jadi ini apa namanya, akhirnya saya tahu teman-teman ya, bahwa titik koordinat yang salah itu di aplikasi dengan tujuan yang sebenarnya tidak sesuai ini, itu nggak bisa geser selesai teman-teman, tidak bisa geser selesai, dan harus di titik yang sesuai aplikasi gitu. Tapi itu sebenarnya nggak harus di titik banget sih. Kira-kira radius beberapa meter atau berapa belasan meter itu udah bisa digeser sebenarnya gitu teman-teman. Jadi ini sekedar informasi bahwa memang saya perhatikan, iya fitur GoSend aplikasi Gojek ini udah bagus gitu ya, udah lengkap gitu kan, tapi ada aja gitu kendala gitu ya, dan ya itu memang resiko pekerjaan ya. Dan di sini saya artinya bukan mengeluh, dan di sini saya artinya memberikan ya sedikit informasi apa yang saya ketahui saja gitu ya teman-teman ya. Karena terus terang teman-teman ya, emang akun YouTube saya ini sebenarnya dari awal tidak fokus di tentang tutor Gojek gitu, bukan ya. Awalnya ini akun YouTube saya ini fokusnya di konten explore sebenarnya teman-teman. Karena terus terang aja saya bicara di sini, karena di konten-konten sebelumnya saya udah banyak bikin konten-konten explore sebelumnya, tapi udah saya hapusin semua. Saya akhirnya ganti dengan konten Gojek ini ya. Ya karena ada sedikit permasalahan dengan dengan di konten sebelumnya gitu, dan harus saya hapus semua gitu. Dan kemudian sebenarnya saya juga ke depan mungkin tidak terlalu fokus ngambil konten Gojek juga, tapi kalau misalkan ada kiranya informasi ini penting, saya tetap akan sampaikan di YouTube saya ini ya teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin hanya ini saja video saya kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kata-kata yang sudah dipahami. Saya hanya manusia biasa ya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan salam satu aspal.